akan lanjutkan pertanyaan berikut ke sesi berikutnya. Boleh dengan Pak Badwes, tapi kita dengarkan dulu presentasi dari Pak Sirhan dan Pak Edi. Tidak panjang-panjang lebar. Silakan Pak Sirhan. Demikian. Silakan Pak Sirhan dan Pak Edi. Operator, Pak Ikur ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan data-data sekolah Bapak Ibu yang tahun kemarin masuk lewat jalur SNBP, SNBT dan Mandiri. Nanti kita lihat sama-sama ya. Nah, seperti yang di depan ini. Jadi tahun kemarin, tahun 2023, Untan itu membuka 7.260 kursi untuk peserta seleksi seluruhnya. Jadi untuk jalur SNBP itu ada 1.740, di SNBT itu ada 3.535 kursi, dan di jalur Mandiri itu ada 1.985 kursi. Nah, tapi coba kita lihat pendaftarnya. Pendaftarnya itu di jalur SNBP ternyata itu ada 10.041 siswa. Di jalur SNBT ada 10.980 siswa, dan di jalur Mandiri ada 5.662 siswa. Artinya apa? Kalau dibandingkan dibuat rasio ataupun peluang siswa itu untuk lolos di jalur tersebut, maka di jalur SNBP itu adalah jalur dengan peluang atau rasio paling ketat. Artinya cuma 17% peluang siswa itu bisa lolos di jalur SNBP yang ada di Untan ya. Saya bicara ini sudut pandangnya di Untan. Dan untuk SNBT itu peluangnya agak sedikit bagus, ada 32%. Artinya rasionya mungkin agak bagus karena jumlah kuotanya cukup banyak, sampai 3.535 kursi. Dan Bapak Ibu sekalian, Untan ini masuk dalam 15 besar PTN nasional yang paling banyak menerima siswa dari jalur SNBT. Ya. Jadi Untan itu masuk kategori 15 besar PTN yang banyak menerima di jalur SNBT. Terakhir di jalur Mandiri. Nah, ini peluangnya lebih besar dikit, tapi tetap saja cukup ketat karena 35% tadi. Nah, ini mungkin kalau dilihat grafiknya ya, kuota itu. Nah, ini kuota kita itu berarti komposisinya sesuai dengan Permen itu sudah memenuhi aturan. Jadi untuk jalur SNBP itu minimal kan 20%. Kita siapkan 24% persentasenya. Nah, di jalur Mandiri itu 40% minimal, kita siapkan 49%, dan di jalur Mandiri itu maksimal 30, kita siapkan 27%. Nah, ini sebagai gambaran saja untuk pendaftar. Nah, bicara soal peminat beda lagi. Nanti karakter siswa-siswa ini yang memilih di Untan, minatnya itu kebanyakan di prodi apa gitu. Coba di tab peminat prodi. Di SNBP dulu. Di SNBP dulu coba. Nah, ini siswa-siswa yang memilih prodi di Untan itu paling banyak itu ternyata masih banyak ya coba paling atas. Ya, manajemen ya. Kemudian akuntansi, farmasi, itu peminatnya ada di sebelah kanan, jumlahnya ada 1.929 untuk jalur SNBP. Ya. Nah, terus paling bawah dia akan turun terus sampai ke peminat paling bawah. Nah, makin ke bawah makin kecil. Artinya apa ini? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mengarahkan. Kalau udah seperti ini datanya, loh, ini ada peminat yang kurang nih. Mungkin ada siswanya yang tertarik untuk masuk di prodi tersebut. Peluangnya pasti akan lebih besar untuk diterima. Tapi kalau siswanya bersaing di prodi yang ketetatannya tinggi, peminatnya sangat banyak, otomatis peluang dia untuk diterima juga sangat kecil. Nah, ini untuk yang jalur SNBP. Kemudian ada jalur SNBT, kita lihat peminatnya, karakter siswa yang memilih Untan itu seperti apa. Nah, ini karakter dari siswa-siswa yang memilih prodi di Untan tahun kemarin.
Jadi paling banyak itu masih tetap juga di prodi manajemen. Cuman ada beberapa perubahan di 10 besarnya. Kalau kita lihat tadi ada sedikit perubahan prodi-prodi di 10 besar yang diminati oleh para siswa. Ya. Nah, memang ini prodi-prodi informatika, kedokteran, ilmu komunikasi, ilmu administrasi itu masih favorit bagi siswa-siswa kita di Kalimantan Barat. Nah, tugas Bapak Ibu mungkin dari data ini bisa, ya ini kalau anaknya passionnya memang di sana, ya kita nggak bisa halangi. Artinya memang kalau anaknya benar-benar pengen masuk di prodi itu dengan kemampuan yang dia miliki, ya kita tinggal mengarahkan. Tapi juga perlu disampaikan bahwa mereka juga akan bersaing dengan peminat yang luar biasa di prodi tersebut. Nah, mungkin ada alternatif lain untuk ditawarkan seperti, nah bagaimana kalau prodi yang ini gitu? Ini peluangnya peminatnya sedikit, kemungkinan diterima lebih besar. Apakah juga berminat di sana? Nah, itu yang mungkin perlu dikomunikasikan ke siswa-siswanya. Nah, tadi udah disampaikan oleh Pak Badrus, ingat SNBP ini kalau udah dinyatakan lulus dia terkunci. Artinya apa? Sebisa mungkin ya udah suruh anak milih satu pilihan saja sesuai passionnya, pilihan pertama. Kalau ingin anak tersebut dibuka kesempatan untuk kompetisi di jalur berikutnya jika dia tidak lulus di SNBP. Tapi kalau ternyata nanti anak diterima di pilihan kedua dan itu bukan passionnya dia, otomatis dia tidak bisa ikut lagi tes. Paling nunggu tahun depan. Dia nggak akan bisa ikut SNBT dan tidak bisa ikut mandiri. Jadi karena ini perubahan ini sangat cukup radikal lah, cukup stres juga nanti si anaknya. Jadi kalau saran saya di SNBP sebaiknya anak diarahkan ke satu pilihan saja, pilihan pertama yang sesuai dengan passionnya dia. Kecuali anaknya juga mungkin punya passion yang lain di pilihan kedua dan dia pasti mendaftar kalau diterima, itu enggak masalah. Tapi kalau ternyata dia diarahkan sama Bapak Ibu di pilihan kedua yang bukan passionnya dia udah terkunci. Kalau dia lulus di pilihan 2, dia enggak bisa ikut yang SNBT maupun mandiri. Nah, itu yang perlu mungkin digarisbawahi untuk tahun ini. Nah, kalau mandiri gimana? Mandiri. Nah, ini yang mandiri, jalur mandiri. Jalur mandiri ini peminatnya berubah enggak? Oh enggak, masih manajemen juga. Masih tetap jurusan itu paling atas gitu. Tapi di 10 besar kayaknya ada masuk agribisnis dan kehutanan. Jadi ya agak sedikit ada perubahan komposisi di 10 besarnya, tapi di nomor 1 tetap manajemen terus yang dikejar. Ya. Nah, ini ada data terus sampai ke bagian bawah, mungkin bisa bergeser. Nah, sampai ke bagian bawah itu ada, nah geofisika peminatnya cuman 2. Kalau ada yang pengen jadi ahli gempa, ya misalnya silakan masuk geofisika gitu. Atau teknik kelautan, ini kan bagus ini. Pendidikan kimia ini sekarang bisa kemana-mana ini. Cukup bagus, teknik kimia juga, itu peminatnya sedikit sekali. Nah, kalau seandainya milih itu, kemungkinan peluang diterima juga akan semakin besar. Tapi ya kita kembalikan ke passionnya anak-anak lah untuk memilih prodinya, tapi juga mungkin Bapak Ibu mengarahkan, karena Bapak Ibu yang tahu kompetensi siswa di sekolahnya masing-masing. Nah, kemudian ini untuk daftar peminat. Sekarang coba saya tampilkan sebaran di setiap kabupaten kota yang hadir di sini. Berapa jumlah siswanya yang diterima dan lulus gitu ya. Coba Pak Dayat, kita lihat di folder 2024 masih di tanggal 10. Ini tanggal 10, ya. Bengkayang, dari Bengkayang mana perwakilan? Ada ya? Kita lihat sama-sama yang Bengkayang. Oke, coba ada yang SNBP dulu coba. Oke, ya ini yang SNBP ya. SNBP ini SMA 1 Bengkayang. Jadi ada 8, baru Sanggau Ledo ada 3.
Lumar ada 3, Seluas ada 2, dan seterusnya. Ya, MAN-nya juga ada nih, peringkat keempat, sama-sama dengan SMA 1 Seluas. SNBT coba cek, yang SNBT. Nah, SNBT ini peringkatnya Bapak Ibu, sekolah-sekolah yang berasal di Bengkayang. SMA Negeri 1 Bengkayang, SMA Negeri 3, SMA 1 Raya Kepulauan, dan lain seterusnya. Nah, SMA swastanya ada di peringkat 6, SMA Swasta Salom Bengkayang. Ya, ada di peringkat 6 tuh. Kemudian Mandiri, terakhir kita cek, coba data Mandiri. Ya, berubah posisinya, Sanggauledo di nomor 1. Tapi sebenarnya selisihnya enggak terlalu jauh. Registrasi itu yang Sanggauledo 14, yang Bengkayang itu 12. Ya. 2 aja selisihnya sebenarnya. Tapi ya tetap peringkatnya berarti paling banyak yang Sanggauledo untuk jalur mandiri. Baik Bapak Ibu, mungkin ini data-data sebaran siswa Bapak Ibu ya, tahun 2023 kemarin yang diterima di Untan, baik lewat jalur SNBP, SNBT maupun jalur mandiri. Nah selanjutnya mungkin akan ada lagi materi mengenai KIPKA ya. Atau ya saya kembalikan dulu ke Pak Agus Mirza. Silakan Pak. Baik, terima kasih ke Pak Silhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti materi beliau ini nanti akan saya sampaikan di grup ya, sebagai bahan untuk Bapak bisa merencanakan kepada siswa untuk memilih prodi sesuai dengan peminat-peminat yang sudah disampaikan oleh beliau. Selanjutnya Pak Edi, silakan Pak Edi untuk KIPKA. Terima kasih. Mohon izin Pak Idris. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor yang masih standby sampai siang ini, dan Bapak Ibu Kepala Dinas, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Mungkin agak kurang ini ya, udah mulai capek siang-siang ini ya. Tapi untuk kali ini saya akan membahas masalah beasiswa yang ada di Universitas Tanjung Pura. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam. Perkenalkan, saya Edi Agus Saputro dari Biro Akademik dan Kemahasiswaan di bagian kemahasiswaan. Next, jadi berdasarkan pendanaan ya, dari sumber dana bahwa beasiswa yang ada di Universitas Tanjung Pura ini terbagi dari 4 jenis beasiswa. Beasiswa dari pusat, kemudian beasiswa dari pemerintah daerah, beasiswa dari mitra yang sudah bermitra dengan Universitas Tanjung Pura, dan beasiswa dari Universitas Tanjung Pura itu sendiri. Nah, beasiswa yang dari dana APBN atau dari pemerintah pusat yang bagaimana Bapak Ibu ketahui, mungkin udah familiar, yang zaman dulunya itu namanya bidik misi, sekarang berganti nama menjadi KIP kuliah. Nah, beasiswa yang dari pusat ini dari Puslabdik. Nanti akan saya jelaskan detailnya. Kemudian ini ada beasiswa unggulan juga dari Puslabdik, ada beasiswa pendidikan Indonesia juga dari Puslabdik, kemudian ada beasiswa adik Papua, adik daerah 3T, dan adik difabel. Ini juga dari Puslabdik yang saat ini sudah pisah dari Puslabdik ke dia bergabung dengan LPDP. Dari LPDP, tapi sama-sama dari Puslabdik. Nah, yang bersumber dari APBD untuk saat ini alhamdulillah kita sudah ada dari Provinsi Kalimantan Barat ya, dari Provinsi Kalimantan Barat. Beasiswa ini adalah beasiswa yang diperuntukkan untuk siswa yang memiliki prestasi non akademik
dari tingkat provinsi atau nasional itu bisa mengajukan beasiswa. Itu nanti dari gubernur, dari gubernuran yang akan mengurus proses beasiswanya itu. Kemudian kita juga ada beasiswa dari pemerintah DKI Jakarta, yaitu dengan nama Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU. Next. Nah, ini lumayan banyak beasiswa yang dari mitra Universitas Tanjung Pura, ada Bank Indonesia, BCA, BTN, YPKR, PT Antam. Nah, ini Bapak Ibu PT Antam, Bapak Ibu bisa sebenarnya di daerah-daerah khusus Bapak Ibu yang ada PT Antamnya bisa mengajukan, karena untuk beasiswa PT Antam ini hanya beberapa daerah tertentu saja yang bisa memperoleh beasiswanya. Kemudian ada Yayasan Salim, Basnas, ada VDMI, kemudian ada PT Jarum, Dompet Umat, LKP, Lembaga Karya Pokpan, CP Pratama, CVAB Makmur, Duta Cipta Bina Sarana, dan Inotek. Ini ada beberapa jenis beasiswa yang sudah bermitra dengan Universitas Tanjung Pura. Bahkan ada beberapa beasiswa ya yang hanya bermitra di fakultasnya ada. Kayak WBOCS ya, WBOCS Yayasan Palung itu hanya bermitra di Fakultas Kehutanan. Itu tidak jadi dia hanya khusus Fakultas Kehutanan untuk memberikan beasiswa para siswanya. Nah, kembali ke tadi setelah menjelaskan ke data KIP ya, ini saya screenshot langsung dari aplikasi SIM KIP kuliah yang menggunakan login operator. Nah, data statistik kita di tahun 2020 pendaftar KIPK kita seluruh Indonesia itu ada 689.479 siswa. Sedangkan kota yang diberikan oleh pusat itu ada yang sudah kita tetapkan hanya ada 1.104, dan ini makin turun Bapak Ibu. Karena apa? Mungkin Bapak Ibu ketahui di tahun 2020 itu adalah masanya COVID ya, kita diserang virus COVID. Kemudian di tahun 2021 nextnya kita mengalami penurunan sebanyak 991. Makin kesini juga dananya makin dari pusat ya, kotanya makin turun. Di tahun 2022 hanya 822, dan alhamdulillah ya, kondisi perekonomian kita sudah membaik dengan COVID-nya sudah mulai hilang. Di tahun 2023 kita mengalami peningkatan penambahan kota sehingga kita mendapatkan 1.125 siswa. Tapi yang Bapak Ibu ketahui, siswa pendaftarnya makin banyak. Di tahun 2023 ini ada 1.065.203 yang sudah mendaftar akun KIPK. Kotanya hanya 1.125 untuk Universitas Tanjung Pura. Next. Nah, ini data yang rekap bahwa yang masuk ke Universitas Tanjung Pura ini data dari Pak Sirhan juga dari tim akademik. Di tahun 2019 jumlah mahasiswa yang masuk ada 7.000-an, sampai di tahun 2023 siswa yang masuk ada 7.106. Kemudian mahasiswa yang aktif dari tahun 2019 mungkin yang belum lulus yang masih aktif dari tahun 2019 itu ada sekitar di tahun 2023 ada 33.137. Nah, kemudian di sini ada juga data proporsi mahasiswa yang notabene mahasiswa kurang mampu, atau bisa kami kelompokkan di sini mahasiswa yang memiliki nilai UKT 1, 2 dan afirmasi. Di sini ada sekitar 25% di tahun 2023, 25,75 untuk data yang mahasiswanya kurang mampu, atau sekitar 1.830 mahasiswa dari jumlah mahasiswanya 26.031 orang. Oke, next.
Nah, saya di sini akan sedikit menjelaskan karena tadi udah Pak Badrus juga sudah menyinggung masalah KIPKA, Pak ya. Nah, di sini sebenarnya halaman KIPKA itu sudah ada pengumuman resminya di KIP strip kuliah Kemendikbud.go.id. Di sini sudah ada daftarnya, ada jadwalnya apa segala macam. Cuman tadi sambil saya cek ternyata di KIPKA pusatnya belum update untuk masalah penjadwalannya. Nah, alur pendaftarannya ini untuk di tahun 2023 kemarin mulai KIPKA ini sudah berkolaborasi dengan Dinsos. Jadi datanya itu harus terintegrasi dengan DTKS dan 3P3KE. Jadi data anak didik bapak-bapak ibu-ibu ini minimal harus sudah terdaftar terlebih dahulu di Dinsos agar memudahkan untuk mendaftar di akun KIPKA-nya. Jadi pastikan data anak bapak ibu ini sudah terdaftar di DTKS yang nanti akan di situ muncullah desilnya berapa, kemudian P3KE-nya juga persentilnya berapa. Kemudian baru siswa mendaftar di akun KIPKA ya, di akun KIPKA di KIP Kuliah Kemendikbud.go.id. Nah, mungkin tadi Pak Badrus juga sudah menyampaikan kalau misalnya siswanya sudah terdaftar di KIPKA mau jalur SNBT-nya itu ada yang tidak bayar. Tapi kami sudah menemukan di tahun 2023 kemarin ternyata walaupun dia sudah memiliki akun KIPKA, SMBT-nya tetap bayar. Kenapa? Karena di data DTKS-nya itu persentilnya atau desilnya itu tinggi, masih bisa dikategorikan mampu. Jadi dia SMBT-nya tetap bayar. Itu kita ada temukan data itu. Jadi makanya dipastikan dulu data anak bapak ibu itu di siswanya itu terdaftar di DTKS di bagian Dinsos. Cara mengeceknya bisa dicek di situ Pak. Ini bisa dibuka siapapun, umum juga bisa. Cek bansos.kemensos.go.id. Nah, nanti alurnya adalah ada proses verifikasi yang betul tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Badrus. Kami di universitas wajib melakukan proses verifikasi pada saat siswa itu akan mendaftar dan dinyatakan sudah lulus mau jalur SMBT atau SMBP. Sebelum dia menjadi mahasiswa harus kami verifikasi. Nah, verifikasi ini kami menyediakan mulai dari tahun 2020 itu adalah mengunggah berkas yang sudah ada, kita berikan linknya nanti di dalam Google Form karena di tahun 2020 itu COVID, jadi kita nggak bisa tetap muka langsung, jadi kita menyediakan link Google Form untuk mengupload berkas-berkasnya. Kemudian di tahun 2021 kita lakukan hybrid ya, ada sebagian yang kita lakukan online dan ada juga kita sebagian kita lakukan offline. Wawancara online ya. Kalau wawancara online-nya biasanya kita melakukan video call melalui WhatsApp. Sebelum kita melakukan video call biasanya kita konfirmasi terlebih dahulu ke siswa, apakah kalian bersedia untuk dilakukan video call? Jika bersedia tolong persiapkan diri. Kalau siswi yang menggunakan kerudung silahkan pakai kerudung. Satu, yang kedua silahkan berada di rumah sendiri, bukan rumah tetangga atau di warung kopi apa segala macam, karena di dalam video call itu kita biasanya melakukan home touring dan kita juga melakukan biasanya wawancara langsung dengan orang tuanya, biasanya seperti itu, kita melakukan verifikasi. Nah, kalau misalnya yang dekat-dekat gitu ya, yang bisa kita jangkau, biasanya kami tim langsung turun ke lapangan untuk mengecek langsung rumahnya. Kemudian barulah nanti hasil verifikasi ini kami bawa ke pimpinan untuk dirapatkan. Karena apa? Jumlah pelamar, jumlah yang kita verifikasi dengan jumlah kotanya itu jauh Pak. Jadi kita nggak bisa langsung menentukan siapa lulus apa tidaknya, tapi langsung nanti tergantung pimpinan lagi yang meluluskan. Kami hanya melakukan verifikasi, melampirkan data yang sudah kami lakukan verifikasi, biar nanti pimpinan yang akan menentukan.
Dari hasilnya itu siapa-siapa yang keterima dan tidaknya itu nanti tergantung dari pimpinan. Next. Nah, permasalahan yang sering kami hadapi pada saat kami melakukan verifikasi ini sangat penting yang Bapak Ibu mungkin menjadi catatan nih. Memang tadi sudah disinggung di awal oleh Pak Sirhan. Lihat peluang ada beberapa prodi mungkin yang kosong gitu ya, ada beberapa prodi yang kosong bisa untuk siswanya mendaftarkan. Tapi balik lagi Pak Bu, kalau yang di KIPKA ini kembalikan lagi ke fashionnya siswa. Karena apa? Oke, kita mulai bahas satu-satu dulu. Data siswa di SIMKIPKA tidak lengkap. Ini sering kali kami banyak temukan. Di aplikasi SIMKIPKA-nya itu tidak ada foto-foto, datanya tidak lengkap, tapi begitu diunggah yang kita ada sediakan Google Form-nya itu lengkap. Kita sandingkan data itu ternyata beda, itu biasanya itu tidak lengkap. Jadi pastikan datanya itu data real. Nah, yang model-model seperti itu biasanya kita melakukan verifikasi online atau offline. Kemudian siswa tidak memiliki kartu PIP. Jadi kalau di siswa waktu SMA dari SMP, SMA itu dia bukan KIP tapi PIP. Dia tidak memiliki kartu PIP, tapi sebenarnya siswanya itu adalah penerima bantuan PIP. Ini banyak sekali Bapak Ibu yang kami sering temukan. Saya menemukannya di cek bansos, Kemensos Go ID. Kami masukkan namanya, NIK-nya apa segala macam, semua data-datanya. Begitu kami cek, ternyata anak ini ada penerima PIP atau penerima KKS atau keluarga PKH, tapi nggak ada kartu. Itu yang akan kami sulit gitu. Ini yang mana yang benar gitu. Di Kemensosnya atau di ini. Tapi ada beberapa siswa yang kami temukan juga. Dia punya kartu ATM, tapi nggak pernah ngambil duitnya. Nah ini tolong Bapak Ibu nanti bisa dicek lagi, ya jangan sampai kasihan anak-anak pemegang kartu PIP tapi nggak pernah ngerasain bantuan PIP. Kemudian, nah ini juga sama, NISN dengan NIK-nya itu berbeda, makanya ini di Dapodiknya sebenarnya harus disinkronkan. Karena ada beberapa yang saya temukan di ijazah NISN-nya beda, kemudian di NISN yang di pusat di Dapodiknya juga berbeda. Itu sering sekali. Ya, NISN tidak terdata di Dapodik. Karena SIMKIP kuliah ini mengacunya ke data Dapodik. Melakukan forfalnya di Dapodik. Kemudian NIK bukan sebagai penerima bansos, yaitu tadi saya cek, yang kami cek tadi, begitu kami masukkan NIK-nya ternyata bukan penerima bansos. Kemudian tidak melampirkan kakak dari orang tua kandung. Nah ini banyak sekali kejadian yang untuk di daerah-daerah. Kalau saya pribadi, penilaian saya pribadi, ini kasusnya kasus zonasi. Ya, kasus sekolah terhadap zonasi. Jadi banyak sekali yang anaknya dititipkan ke paman, nitip kakak apa segala macam. Begitu dia mau kuliah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Begitu dia melampirkan kakak, ternyata kakaknya bukan kakak orang tua, tapi kakak pamannya atau tantenya atau neneknya yang berada di dekat sekolahnya itu. Nah, kalau memang itu kejadian, kami tidak menyalahkan. Kalau memang itu ada kejadian, tolong dilampirkan juga kakak orang tua kandung atau yang berpisah, yang sudah berpisah juga sama, itu banyak sekali juga. Ya, kakak orang tua kandung yang ini. Jadi untuk kita melakukan verifikasi. Kemudian, nah ini yang saya ingatkan tadi, ada peluang di situ ya. Jurusan yang lulus tidak sesuai dengan minat. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Jadi ada beberapa setelah kami lakukan wawancara, setelah kami melakukan verifikasi, ternyata si anak ini, si siswa ini lulus di bukan jurusan yang fashionnya dia. Sehingga apa Bapak Ibu, imbasnya pada saat kuliah
pada saat kuliah sudah berjalan 1 semester atau 2 semester, IPK-nya rendah. Di KIPKA tidak boleh pindah prodi. Apabila dia pindah prodi, maka KIPKA-nya akan diputus. Itu yang jadi kendala. Sehingga kalau misalnya dia pengen pindah prodi dengan sesuai dengan passionnya, dia nggak dapat beasiswa lagi. Nah itu tadi. Jadi ini sebenarnya agak sedikit ini tadi dengan Pak Badrus dengan Pak Sikra juga melihat peluang ada beberapa prodi, jangan sampai prodinya milih yang favorit gitu ya, tapi bukan fashionnya dia. Itu sangat disayangkan sekali. Pada saat berjalan, pada saat kuliah nih banyak sekali ya yang IPK-nya di bawah 3. Karena rata-rata beasiswa yang di Universitas Tanjung Urai ini ada minimal IPK. Minimal IPK. Kalau misalnya IPK-nya di bawah 3 itu biasanya otomatis diputus. Tapi untuk KIPKA kita ada aturan main sendiri. Untuk yang di KIPKA kita ada SK rektornya sendiri. Kita ada kasih toleransi. Di semester pertama mungkin 2,5. Semester kedua kita naikkan DIY standarnya 2,8 dan itu masih diberikan kesempatan sampai 2 kali untuk tetap melanjutkan penerima. Oke, ini lanjut. Kita cepat aja Bapak, mungkin udah hampir jam 12. Nah, informasi penting ini nanti bisa Bapak Ibu bisa lihat di halaman situs resminya di KIPKA Kemendikbud.go.id atau tadi di Kemenaknya. Kemudian kita juga menyediakan informasi-informasi di Telegram. Karena kami menggunakan Telegram? Karena Telegram itu bisa @beasiswa Untan atau http://me/beasiswa Untan. Di situ informasi-informasi beasiswa. Nah, biasanya setelah saya buatkan untuk informasi KIP Untan akan saya buatkan grup sendiri. Biasanya kayak gitu. Jadi ini beasiswa global, apapun beasiswa yang ada di Untan akan saya share di sini informasinya. Next. Nah, ini saya dapatkan materi ini dari mahasiswa penerima beasiswa unggulan. Cara terampuh untuk mendapatkan beasiswa adalah mendaftar. Jadi kalau kita nggak daftar, ya kita nggak akan dapatkan beasiswa. Apa itu mendaftar? Next, mendaftar. Mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri segala pendukung. Exercise, latihan menulis dan membaca. Ngobrol, sharing dengan penerima beasiswa yang dituju. Kita ada grup, ada komunitas biasanya. Doa, minta restu orang tua dan guru. Amati tipikal beasiswa yang dituju. Fahami mekanisme beasiswa yang akan dituju. Totalitas untuk mengusahakan semua potensi. E-nya action, aksi nyata dalam melakukan yang mendaftar tadi. Mendaftar itu salah satu cara kita untuk melakukan actionnya. Rajin cari beasiswa Indonesia, beasiswa. Cari rajin informasi beasiswa. Ini cara mendapatkan beasiswa. Karena beasiswa ini setelah saya mengikuti beberapa forum di kegiatan beasiswa IDN, beasiswa apa segala macam di forumnya itu, ternyata ada hashtag perjuang beasiswa. Ini luar biasa. Kalau saya dengar histori mereka di hashtag pejuang beasiswa itu, mereka luar biasa Bapak Ibu. Jadi untuk mendapatkan beasiswa itu, untuk kuliah sampai S3 itu luar biasa perjuangannya. Ini mungkin kita bisa persingkat agar kita memperbanyak diskusi. Oke, ya. Next. Oke, mungkin ini mungkin terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bapak Edi dan Bapak Ibu sekalian, tadi di sesi pertama sudah ada 3 pertanyaan dan sudah dijawab oleh Pak Badrus. Maka saya memiliki kesempatan lagi untuk bertanya kepada Bapak sekalian, dimulai di sebelah kanan, tengah dan sebelah kiri. Silakan di sebelah kanan dulu. Kita mulai di sebelah kanan, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada sebelah kanan, oke. Saya kasih di belakang, Pak. Oke, nanti ya. Yang kedua di tengah.
Oke, di belakang juga. Oke, Bapak dia. Yang ketiga, Bapak sebelah kiri. Silakan, Bapak yang dari belakang. Yang baju petak-petak. Ya, silakan, Pak. Sebutkan nama, asal sekolah, dan apa pertanyaannya. Terima kasih Pak.